It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. She said she can't feel my face. Right now I can't feel my heart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yusuf Saputra. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Kali ini saya akan memaparkan rangkuman materi yang berjudul Dampak dan Implikasi Bisnis yang Beretika. Baik, kita langsung ke materinya. Pengertian bisnis yang beretika. Bisnis yang beretika dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk kegiatan bisnis yang dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip moral dan etika yang berlaku secara universal. Prinsip-prinsip moral dan etika dijalankan dengan mengutamakan nilai-nilai moral dan memperhatikan dampak sosial, lingkungan, dan kesejahteraan stakeholder. Dan yang terkait dengan bisnis tersebut terhadap hukum dan regulasi yang berlaku dalam lingkup bisnis tersebut. Dalam bisnis yang beretika, perusahaan menghargai integritas, transparansi, dan akuntabilitas sebagai prinsip dasar dalam menjalankan kegiatan bisnis. Perusahaan berupaya untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan tidak merugikan lingkungan masyarakat dan stakeholder lainnya, melainkan memberikan manfaat yang positif bagi keberlangsungan hidup semua pihak yang terlibat. Dalam menjalankan bisnis yang beretika, perusahaan harus memperhatikan standar etika dan moral dan perilaku seperti menghargai dan asasi manusia, menghindari diskriminasi, memperhatikan keselamatan kerja, memperhatikan dan etika pemasaran dan kontribusi terhadap masyarakat dan lingkungan. Bisnis yang beretika juga berdampak dengan kepentingan stakeholder sebagai prioritas di atas kepentingan perusahaan semata. Prinsip-prinsip bisnis yang beretika. Ada yang pertama itu kepatuhan dan hukum dan regulasi yang berlaku. Bisnis yang beretika selalu mematuhi hukum. 2. Kepedulian terhadap dampak sosial dan lingkungan. Bisnis yang beretika harus memperhatikan dampak sosial dan lingkungan yang dihasilkan kegiatan bisnisnya. 3. Transparansi dan akuntabilitas. Bisnis yang beretika harus beroperasi. 4. Menghargai hak asasi manusia. Bisnis yang beretika harus menghormati hak asasi manusia termasuk hak tenaga kerja dan konsumen dan hak rakyat sekitar. 5. Keadilan dan kesejahteraan. 6. Kepentingan stakeholder. 7. Integritas. Implementasi bisnis yang beretika dalam perusahaan. Yang pertama itu membuat kode etik bisnis. Yang kedua, menerapkan sistem pengawasan dan laporan. Yang ketiga, menyediakan pelatihan etika. Yang keempat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Kelima, menyediakan menyediakan jalur pengaduan. Yang keenam, menyediakan insentif. Yang ketujuh, menjalin kemitraan dan dengan organisasi etis. Dampak bisnis yang tidak beretika. Dampak bisnis yang tidak beretika dapat sangat dirugikan baik bagi perusahaan itu sendiri, pelanggan, masyarakat, karyawan maupun lingkungan di sekitar perusahaan. Yang pertama, beberapa dampak negatif dari bisnis yang tidak beretika. Yang pertama, merusak reputasi perusahaan. Yang kedua, tuntutan hukum dan denda. Yang ketiga, kerugian finansial. Yang keempat, dampak lingkungan. Yang kelima, dampak sosial. Dampak lingkungan dari
Bisnis yang tidak beretika yaitu mencakup pencemaran lingkungan, pengrusakan sumber daya alam, kerusakan ekosistem dan dampak sosial. Selain itu, ada beberapa dampak lingkungan lainnya dari bisnis yang tidak beretika seperti perubahan iklim, yang kedua penggunaan air dan energi yang berlebihan, yang ketiga penggunaan bahan kimia berbahaya, yang keempat penyusutan lapisan ozon, yang kelima dampak lingkungan dari bisnis yang tidak beretika yang sangat merugikan dan mengingatkan risiko lingkungan dan kesehatan manusia. Dampak sosial. Yang pertama, kerugian finansial dan kesehatan masyarakat. Kedua, kerusakan lingkungan. Ketiga, pelanggaran hak asasi manusia. Keempat, pencurangan dan korupsi. Manfaat bisnis yang beretika bagi masyarakat. Yang pertama, terjaminnya kualitas produk dan layanan yang diberikan. Yang kedua, terjaminnya keamanan dan produksi atau layanan. Yang ketiga, menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Keempat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, mengurangi dampak negatif pada lingkungan. C. Manfaat bisnis beretika bagi lingkungan. Bisnis yang beretika dapat memberikan manfaat besar bagi lingkungan, di antaranya yang pertama melestarikan lingkungan hidup, yang kedua mengurangi dampak perubahan iklim, yang ketiga meningkatkan kesadaran masyarakat, yang keempat menjaga keberlanjutan sumber daya alam, yang kelima meningkatkan citra perusahaan. Baiklah, itulah tadi materi yang saya sampaikan. Adapun kesimpulannya, dalam bisnis beretika dapat keberlanjutan lingkungan semakin penting karena kesadaran masyarakat akan isu-isu yang semakin meningkat. Bisnis yang beretika memberikan manfaat besar bagi perusahaan, masyarakat, lingkungan, dan pemangku kepentingan bisnis lainnya. Beretika dapat membantu perusahaan memperoleh keuntungan jangka panjang dengan pembangunan hubungan baik dengan pelanggan, karyawan, dan masyarakat. Baiklah, itulah tadi materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.